Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di YouTube Rizky Bagja Gumilar. Hari ini kita akan membahas beberapa soal matematika yang mungkin akan muncul pada kegiatan PSAS penilaian sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran matematika, yang mungkin hari ini ada 2 bab yang akan kita bahas soal-soalnya, mulai dari soal eksponen dan logaritma dan juga soal-soal trigonometri. Baik, apa saja soalnya? Mari kita bahas satu persatu. Oke, untuk yang soal yang pertama ini adalah bentuk sederhana dari 2 pangkat 2 adalah A4, B6, C8, D9, E12. Ingat bahwa bentuk dari pangkat ini ya, bilangan berpangkat ini 2 pangkat 2 artinya 2 dipangkatkan sebanyak 2 kali. Maka ini adalah 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2? Sama dengan 4. Maka jawabannya adalah A. Gampang. Oke, nomor 2. Untuk nomor 2 itu soalnya adalah hasil penyederhanaan dari bentuk ini. Bentuk 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Ingat sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ini akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka kali ini 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3 itu akan sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Maka jawabannya menjadi 3 pangkat 5. Maka jawabannya adalah A. Gampang. Selanjutnya, nilai dari 4 pangkat negatif 3 dikali 4 pangkat 4. Ini juga gampang. Berarti 4 pangkat negatif 3 dikali dengan 4 pangkat 4 itu akan sama dengan 4 pangkat negatif 3 ditambah 4. Nah, berarti ini negatif 3 tambah 4 maka menjadi 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 itu sama dengan 4. Maka jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya bentuk sederhana dari akar 500. Nah, ini udah masuk ke bentuk akar ya. Nah, kita sederhanakan. Ingat cara menyederhanakannya. Cara menyederhanakan ini adalah cari angka yang satu bisa diakarkan, yang satu tidak bisa diakarkan, gitu kan. Berarti 500 ini cari, ini bisa jadi 100 dikali 5 itu ya. Ini akan menjadi sama dengan akar 100 kan 10. Sisanya adalah akar 5. Itu. Maka jawabannya menjadi B. Oke. Lanjut. Nomor 5. Nah, sekarang hasil dari 3 akar 2 dikali 2 akar 3. Ini perkalian bentuk akar. Nah, kalau perkalian bentuk akar tinggal dikalikan angka dengan angka, akar dengan akar. Berarti ini akan sama dengan 3 dikali 2 kali ini pakai titik aja. Oke, 3 kali 2 kali akar. Kalau dalam akar kalikan 2 dikali 3. Ini akan sama dengan 3 kali 2 itu adalah 6 akar 2 kali 3 6. Berarti 6 akar 6. Maka jawabannya adalah B. Lanjut. Nah, bentuk sederhana. Ingat kalau bentuknya pecahan di bawahnya ada akar, maka ini harus dirasionalkan, dikalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya di akar 2, berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Ini menjadi 12 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 per akar 2. 12 kali akar 2 ini kalikan 12 kali akar 2 menjadi 12 akar 2 per akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2.
Sederhanakan 16 bagi 2, 12 bagi 2, 6 ya. 6 akar 2. Maka jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Nah, ini udah masuk ke logaritma dalam bab eksponen dan logaritma. Ingat konsep logaritma. A log B sama dengan C. Nanti ini kalau dirubah menjadi bentuk pangkat menjadi A pangkat C sama dengan B. Ingat-ingat bentuk ini. Jadi kalau ini 2 log 8 sama dengan X ya. Maka ini menjadi 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat berapa yang jawabannya? 8 gitu kan. Berarti 2 pangkat 3 dengan 8. Berarti X nya itu sama dengan ini lah. Ini X, ini nah, ini adalah 2 pangkat 3 diubah. Jadi X nya sama dengan 3. Maka jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Nah, diketahui A log B sama dengan 2, A log C sama dengan 7. Nilai A log C per B. Ingat, ada sifat kalau A log C per B ini akan sama dengan A log C dikurangi A log B gitu. Berarti A log C nya berapa? A log C nya adalah 7, ganti nih itu ke 7 dikurangi A log B nya adalah 2 kurangi 2. Maka 7 kurangi 2 5. Nah, maka jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Panjang sisi sebuah bujur sangkar adalah akar 64. Panjang sisi bujur sangkar tersebut adalah, nah ini gampang langsung. Akar 64, sederhanakan akar 64 itu berapa? Akar 64 itu cari angka yang kalau dikalikan sama itu sama dengan 64, berarti 8. Kan 8 kali 8 itu 64. Jadi akar 64 itu adalah 8. Lanjut. Sebuah tangga dipotong menjadi akar 9 bagian yang sama panjang. Jika panjang tangganya ada 27 meter, maka panjang tiap bagiannya adalah, gampang ini. Tinggal ini 27. Ya kan? Panjangnya 27. Mau dipotong menjadi akar 9 bagian, berarti kita bagikan 27 dibagi akar 9. 27 akar 9 itu berapa? 3 ya? 27 bagi 3 itu adalah 9. Maka jawabannya adalah D. Lanjut. Nah, ini jika 2 log 4 sama dengan X, maka nilai X sama dengan sama tadi konsep tadi. Jadi konsepnya A log B sama dengan C. Maka ini menjadi A pangkat C sama dengan B. Berarti ini 2 log 4 sama dengan X. X sama dengan, berarti ini 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X 4 rubah menjadi 2 pangkat 2, maka X nya sama dengan 2. Oke, ini jawabannya A. Lanjut. Sebuah tabung menyimpan air sebanyak 4 log 64 liter per hari. Maka air yang tersimpan dalam tabung adalah, oke, ini berarti dari sini ya, 4 log 64. Nah, ini dirubah, berarti caranya yang 64 rubah menjadi 4 pangkat berapa gitu. Ini ada sifat di sini. A log A pangkat N ini sama dengan N gitu. Ini dibuat dulu, yang 64 itu dirubah menjadi 4 pangkat berapa. Nah, oke. Berarti 4 log 4 pangkat berapa? Kalau 4 pangkat 2 kan 16. 4 pangkat 3 berarti 16 kali 4 64, berarti ini pangkat 3. Maka jawabannya adalah 3. Lanjut. Seorang pedagang menabung dengan aturan 3 log X sama dengan 4. Jumlah tabungan X yang dimiliki pedagang. Nah, mau mencari nilai X, berarti 3 log X sama dengan 4 gitu kan. Tinggal rubah tadi
3 pangkat 4 sama dengan X, gitu kan bentuknya. 3 pangkat 4 sama dengan X. Ya, konsep yang ini. A log B sama dengan C, berarti berubah menjadi A pangkat C sama dengan B, gitu kan. A pangkat C sama dengan B, berarti 3 pangkat 4 sama dengan X. 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 sama dengan 81, maka X nya sama dengan 81. Gampang nih. Lanjut. Nah, ini udah masuk ke trigonometri nih, udah masuk ke trigonometri ya. Dalam segitiga siku-siku, sisi depan sudutnya 30 derajat adalah 3 cm dan sisi miringnya 6 cm. Nilai sin 30. Oke. Sin 30 berarti sin ini sudutnya sin 30 derajat sama dengan rumus sin. Sin itu demi depan miring, depannya 3, miringnya 6, ya kan. Sin demi depan per miring, itu kan. Nah, depannya adalah 3 per 6. Sederhanain, atas bagi 3, bawah bagi 3, ini 1, ini 2, maka jawabannya adalah B. Lanjut. Segitiga siku-siku ABC dengan sudut A-nya 45 derajat dan sisi miringnya 20 cm. Panjang sisi depannya. Nah, berarti kalau ada sudutnya 45, nah kita gambar ya. Ini kan? Kira-kira seperti ini nih. Ini adalah 45 gitu ya. 45 derajat, sisi miringnya adalah 20. Mau mencari sisi depannya nih yang ditanyain. Nah, pakai rumus apa? Sin, cos atau tangan? Kalau depan sama miring pakai rumus sin. Di sin 45 derajat sama dengan depan per miring. Nah, depannya adalah depannya adalah 20. Depannya misalkan tulis lagi depan, miringnya adalah 20. Sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Berarti sisi depannya sebenarnya tinggal kaliin ya, ini pindah ke sini. Nih, sini. Kaliin ke sini. Berarti setengah akar 2 dikali 20. Ini sama dengan ini 2 ya. 2. Berapa? 20 kali setengah 10. 10 akar 2. Maka jawabannya adalah 10 akar 2. Oke, lanjut. Segitiga siku-siku memiliki sisi 6 cm dan 12 cm. Nilai tangan theta untuk sudut dengan sisi depannya. Nah, ini sisi depan berarti ya. Ini berarti kalau sisi depan, ini sisi samping. Berarti tangan theta, tan. Ingat rumus tangan. Tangan itu rumusnya desa depan per samping. Depannya adalah 6, sampingnya adalah 2. Berarti 6 per 12. Sederhanain, ada gak jawabannya? Nggak ada. Sederhanain, bagi 3, ini bagi 3, berarti 6 bagi 3 itu sama dengan berapa? 6 bagi 3 6 bagi 2. 6 bagi 2 itu sama dengan 3 per 6. Berarti dibagi 6 langsung ya. Bagi 6 bagi 6, jadi 1 per 2. Ada jawabannya? Ada. Cek. Oke, lanjut. Segitiga siku-siku memiliki sisi miring 10 cm dan sisi sampingnya 8 cm. Nilai cos. Nah, cos. Kalau cos rumusnya adalah sami, cos sami. Samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 8. Miringnya 10. Bagi 2, 4 per 5. Ini bagi 2, ini bagi 2, jadi 4 per 5. Jawabannya A. Gampang ya. Selanjutnya nilai sin 150. Nah, kalau sin 150 ini kuadran berapa? 150 itu kuadran kedua. Kuadran kedua itu rumusnya adalah ini, sin 150 derajat sama dengan sin
dalam kurung 180 dikurangi berapa, yang jawabannya 150 gitu kan, sama dengan 30 tuh ya. Sin di kuadran 2 positif atau negatif? Sin di kuadran 2 itu bernilai positif. Sin, ambil ini yang ini 30 derajat. Berapa sin 30? Sin 30 itu adalah 1/2. Oke, dihafalkan ya nilai sudut istimewa. Maka jawabannya adalah C. Lanjut. Jika cos 225 derajat sama dengan X, maka nilai X sama, berarti mencari nilai ini ya. Cari nilai ini. Ya, cos 225 derajat. 225 derajat di kuadran berapa? Kok 225 itu di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu antara 180 sampai 270. Berarti ini cos 180 ditambah berapa, yang jawabannya 225 gitu. Itu menjadi 45. Itu kan? Berarti cos di kuadran ketiga bernilai positif negatif, bernilai negatif cos 45 derajat. Berarti negatif 45 derajat berapa? Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Maka jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Diketahui tangen theta sama dengan negatif 1 dan theta berada di kuadran kedua. Maka nilai theta dalam derajat adalah kuadran kedua. Ini lihat ya, selidiki lah. Gak perlu dicari nih, selidiki dari keempat ini. Dari keempat ini yang termasuk ke kuadran kedua mana? B ya. B. Coba kita buktikan. Tangen theta berarti tangen theta sama dengan negatif 1. Ini berada di kuadran kedua. Nilai tangen yang nilainya sama dengan 1 itu tangan berapa? Tangan 45 ya? Tangan 45 derajat. Kuadran kedua tangan itu bernilai negatif, jadi ini negatif ya. Tangan 45 kan ini kuadran kedua. Kuadran kedua itu rumusnya adalah 180 dikurangi 45 gitu kan. Ini tangannya, lupa, negatif. Itu kan? Nah, berapa berarti negatif tangan 135, berarti sudutnya adalah 135 derajat. Ini jawabannya. Lanjut 21. Jika sin alfa sama dengan 3/5 dan alfa berada di kuadran kedua, maka cos alfa di kuadran kedua. Oke. Sin itu sin alfa itu depan sin demi, depan miring gitu kan. Nah, berarti depannya 3, miringnya 5. Kalau cos alfa itu rumusnya adalah cos sami samping per miring. Sampingnya udah ada belum? Belum. Ini tanyain kan. Nah, per 5 gitu kan. Oke, kita buktikan. Sin depan miring nyari samping. Ingat kalau gini ya. Ini ada sudut segitiga siku. Depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Kalau dalam segitiga siku kan bisa berlaku Pitagoras. Nah, berarti kalau mau mencari sisi samping S, ini S sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat gitu kan. Berarti sisi samping ini ya 5 kuadrat 25 S kuadrat nih, S kuadrat 25 dikurangi 9 gitu ya. S kuadrat sama dengan 25 kurangi 9 16. Berarti S sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 itu sama dengan 4. Berarti ini adalah 4. Nah, berarti sisi sampingnya itu sama dengan ini 4/5. Oke, ingat cos di kuadran kedua positif negatif? Negatif, karena yang bernilai positif itu adalah sin. Positif. Maka kuadran
2, nilai cos alfa sama dengan negatif 4/5. Ini bernilai negatif karena di kuadran ke. Oke, lanjut. Jika sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, nilai sekan kuadrat ketika cos alfa-nya itu 3/5. Oke, lihat ini. Ini kan identitas ya, identitas. Nih, sekan alfa itu 1 per cos. Jadi sekan itu kebalikan dari cos. Mau mencari sekan kuadrat. Nah, gampang tuh. Berarti sekan kuadrat itu sama dengan apa ya? 1 per cos kuadrat apa gitu berarti ya? Berarti 1 per 3/5 dikuadratkan gitu kan? Ini jadi 1 per 9/25. Berarti kalau 1 dibagi 9/25, ini tinggal balikan 25/9 gitu. Kenapa dibalikan? 1 dibagi jadi gini, A dibagi B per C gitu kan. Ini akan sama dengan A dikali C per B gitu. Ini tinggal balik jadi 25/9. Ini menjadi 1 dikali 25/9 gitu ya. Jadi jawabannya adalah nih 25/9. Nah, ini cek jawabannya. Lanjut. Sebuah tangga bersandar pada tembok. Nah, ada tangga katanya bersandar pada, ini tangga ya, bersandar pada tembok. Ini membentuk sudut. Ini sudutnya adalah 60 derajat dengan lantai. Nilai sin. Oh, nilai sin ini berarti sin 60. Langsung sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Nah, tuh. Seorang arsitek membuat ram dengan panjang miring 7 dan sudut elevasi 60. Panjang sisi vertikal tinggi ram dapat dihitung dengan, nah berarti ini apa, dengan panjang miringnya ini 7 gitu ya, elevasinya 60 gitu kan. Mau mencari panjang sisi vertikal. Vertikal itu nih ya, ini vertikal horizontal. Nah, ini berarti kalau vertikal bukan ke atas ya. Pakai rumus apa? Ini depan kan, ini depan, ini samping. Pakai rumus sin. Berarti sin theta sama dengan depan per ini miring. Ini miring ya, bukan samping. Salah. Ini adalah miring per miring. Berarti ini sin 60 derajat sama dengan depan per miringnya 7. Berarti sisi depan sama dengan nggak cukup kan, ini depan sama dengan ya kan, sin 7 dikali sin 60 derajat nih. Ini jawabannya adalah A. Lanjut. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi depan 6 dan sisi samping 8. Nilai tangan sudut yang berhadapan dengan sisi depan adalah, berarti langsung aja tan itu desa 6/8. 6 langsung, ini sederhana, ini gampang. 6 dibagi 2 3, 4, 8 bagi 2 4, maka jawabannya 3/4. Selanjutnya esai. Tentukan hasil dari 7 akar 3 ditambah 9 akar 2 ditambah akar 32 dikurangi 3 akar 27. Oke, kita selidiki apakah ada yang kalau menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar, kita lihat buntutnya ya. Nah, ininya harus sama. Nah, ini udah sama belum? Berarti yang ini kita selidiki nih, curigai. Nah, kita rubah. Berarti ini 7 akar 3 ditambah 9 akar 2 ditambah 32 itu bisa dirubah menjadi
Benar, 16 dikali 2. Tuh kan muncul 2 nih. Kemudian nih kalau yang ini yang 27-nya berarti bakal temennya ini nih. 27 itu berarti 9 kali 3. Kan? Berarti ini 7 akar 3 ditambah 9 akar 2 ditambah nih 16 akar 16. Ini panjangan. 6 akar 16 itu 4 sisanya akar 2 dikurangi 9 akar 9 itu 3-nya ke depannya. Ini ada 3 di depannya. Berarti 3 dikali 3 yang ini hasil ini 3 kali 3 itu 9 sisanya akar 3. Oke. Nah, nih 9 tambah 4 menjadi ini buntutnya sama. Kita jumlahkan ininya. Nah, angkanya 9 tambah 4 itu adalah 13 akar 2. Akarnya jangan dijumlahin tetap. Ya, jangan dijumlahin. Ini negatif 9 akar 3, 7 akar 3 berarti negatif 9 tambah 7 atau 7 dikurangi 9 berarti negatif 2 akar 3. Ini gampang lah, nggak sulit. Selanjutnya tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan berikut. Oke. Nah, ini persamaan ya, persamaan bentuk eksponen. Berarti ini bisa dirubah menjadi 5x tambah 2 gitu kan, sama dengan yang 25 ini rubah menjadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2 gitu kan, dipangkatkan lagi x tambah 4 gitu kan. Jadi ini 5 pangkat 5x tambah 2 sama dengan ini kalikan 2 kali x, 5 kali 2 kali x. Oh ya, bilangan pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. 2 kali x menjadi 2x gitu kan. 2 dikali 4 menjadi 8. Ini udah sama 5 baru ambil pangkatnya. 5x tambah 2 sama dengan 2x tambah 8. Kumpulkan yang x yang ada variabel dengan variabel, yang angkanya saja angkanya. Ini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan. Ingat kalau pindah menyeberangi sama dengan maka tandanya berubah. Yang tadinya positif jadi negatif. Berarti ini 5x dikurangi 2x dari sini pindah sama dengan 8 dikurangi 2 pindah kan, positif ini negatif. 5x kurangi 2x menjadi 3x. Oke, 8 dikurangi 2 menjadi 6. Maka x nya adalah 6 dibagi 3. Berapa 6 bagi 3? 2. Nah, maka nilai x sama dengan 2. Simpulin sini. Maka nilai x sama dengan 2. Oke, selanjutnya logaritma. Logaritma. Ini ya. Ingat bentuknya a log b dikurangi a log c. Gitu kan? Jadi ini menjadi a log b per c. Kalau ditambah a log b ditambah a log c, ini sama dengan a log b dikali c gitu kan ya. Berarti kalau ini ada kurang ada tambah, oh ya udah tinggal disederhanakan menjadi 5 log kurungan ya 150 dibagi kan, dikurang ke bagi kan, bagi 4 bagi 24 ini kan 50 bagi 24 gitu dikali 4 gitu kan, kali 4 ini kan berarti 5 log 4 dibagi 24 ini coret 1 ini 6. 150 bagi 6 itu adalah 25. Benar 25 benar 25 berarti 5 log 25 5 log 5 pangkat 2, maka hasilnya sama dengan coret kan, hasilnya adalah 2, jawabannya adalah 2. Oke, gampang. Selanjutnya masuk ke trigonometri. Seorang anak bermain layang-layang. Panjang tali layang-layang terulur adalah 200. Ini layang-layang ya. Bakal gini jadinya. Ini kan, ini layang-layangnya di sini nih. Layang-layang. Ini 200 ya. Ini si anaknya di sini kan. Sudut elipse yang bentuknya adalah ini 45 derajat. Gitu ya.
Nah, apa yang ditanyanya? Rapi apa ya? Anggap aja lah ini segitiga. Berapa tinggi layang-layang? Nah, ini tinggi dari sini ke sini yang ditanyain. Oke, pakai rumus apa? Pakai rumus sin. Sin itu sama dengan depan, ini kan depan. Ini depan ya. Ini depan, ini miring, gitu kan? Depan per miring. Oke. Di sin 45 derajat sama dengan sin 45 derajat, depannya yang dicari, depan ganti depannya dengan tinggi ya. Kok nggak bisa dihapus ya? Depan per miringnya adalah 200. Berarti mau mencari depan ini ganti ya, depannya tinggi. Berarti tinggi sama dengan sin 45 derajat dikali 200 gitu ya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikali 200. 200 kali setengah 100 akar 2. Nah, simpulin. Jadi tinggi layang-layang adalah 100 akar 2 meter. Hal terakhir, 05 tentukan nilai dari cos 300. Berarti cos 300 cos 300 ya. Cos 300 itu cos 300. Nah, 300 itu berada di kuadran ke-4. Kuadran ke-4 itu antara 270 sampai 360. Cos 360 dikurangi berapa? Yang jawabannya 300. Dikurangi 60. Cos di kuadran ke-4 bernilai positif negatif? Positif. 360 berarti cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat itu adalah 1/2. Maka nilai dari cos 300 itu adalah 1/2. Baik. Sekian mengenai persiapan PSAS untuk matematika. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kalian dalam menghadapi PSAS matematika di tahun pelajaran yang sekarang. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.